Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan apa itu analisis jalur dan cara mengujinya menggunakan perangkat SPSS 25. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Kevin Lejon Simamora dengan NIM 723334103 dan rekan-rekan saya. Saya Mijal Lemas Toang dengan NIM 7232441005. Saya Anes Dialita Berstepu dengan NIM 7233141003. Saya Faisal Rawan dengan NIM 72331410006. Saya Yulce Katrina Karubui dengan NIM 7235041001. Saya Evan Dimas Naga dengan NIM 7233141021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini merupakan pengembangan dari analisis regresi linear berganda, di mana peneliti dapat melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain melalui variabel perantara. Dalam SPSS, analisis jalur dilakukan dengan beberapa tahap analisis regresi. Peneliti menentukan variabel bebas, terikat, dan mediator. Lalu, menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari setiap jalur hubungan. Hasil analisis ditunjukkan melalui koefisien jalur, uji signifikansi, dan nilai determinasi. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel. Tujuan utama analisis jalur adalah mengetahui dan menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel dalam suatu model penelitian, serta menggambarkan secara lebih jelas melalui diagram jalur. Baiklah, terkait dengan materi selanjutnya, yakni tujuan analisis jalur akan dijelaskan oleh Agnes. Materi selanjutnya yaitu tujuan analisis jalur. Tujuan dari analisis jalur adalah untuk memahami besarnya pengaruh langsung, tidak langsung, dan total antar variabel dalam suatu model penelitian, serta untuk menguji validitas model konseptual yang dibangun berdasarkan teori. Melalui analisis ini, penelitian dapat menggambarkan hubungan kausalitas dalam bentuk diagram jalur atau path diagram yang memperjelas arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi melalui kinerja guru. Analisis jalur di SPSS dapat dilakukan dengan dua regresi. Yang pertama itu untuk melihat pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi, dan yang kedua untuk melihat pengaruh keduanya beserta motivasi terhadap kinerja guru. Dengan demikian, analisis jalur membantu peneliti memahami hubungan kompleks antar variabel secara lebih sistematis dan mendalam. Terima kasih kepada Agnes atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan bagaimana cara menguji analisis jalur menggunakan perangkat SPSS 25 yang akan dimulai dari rekan saya, Mijael. Baiklah, di sini kami akan melakukan uji analisis jalur. Data yang akan kami gunakan yaitu X1-nya gaya kepemimpinan, X2 lingkungan kerja, Y-nya itu motivasi, dan Z-nya itu kinerja guru. Baiklah, langkah pertama kita copy data kita yang dari Excel. Untuk selanjutnya kita pindahkan ke dalam SPSS kita. Kita akan menuju ke SPSS. Sebelum kita copy data kita tulis dulu di sini nama data kita. X1, X2, Y, Z. Tidak lupa label kita beri nama juga. Yang pertama itu tadi gaya kepemimpinan. Yang kedua ada lingkungan kerja. Yang ketiga ada motivasi. Dan yang terakhir itu ada kinerja guru. Baiklah teman-teman, di sini di data view kita salin data yang data yang telah kita salin. Baiklah, pada uji analisis jalur melalui dua pengujian. Yang pertama akan saya jelaskan. Di sini kita sudah menyalin data, dan langkah selanjutnya itu kita klik analyze. Yang kedua itu regression,
dan langkah ketiga itu linear. Untuk di dependen kita masukkan variabel y yaitu motivasi, dan untuk independen kita masukkan X1 yaitu gaya kepemimpinan, dan kemudian lingkungan kerja, dan kemudian kita klik OK. Dan untuk interpretasi hasil akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Julce. Ya baik teman-teman, kita bisa melihat pada tabel koefisien ini, kita bisa fokus pada nilai signifikan. Diketahui nilai signifikan variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,007, nah nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai signifikan dari variabel lingkungan kerja. Diketahui nilai signifikan variabel lingkungan kerja sebesar 0,048. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi. Selanjutnya pada tabel model sumari, diketahui nilai R² sebesar 0,712, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap variabel motivasi sebesar 71,2%. Sedangkan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sebagai berikut: akar 1 kurang R². 1 kurang 0,712 hasilnya 0,536. Nah, setelah kita mengetahui nilai E1, kita bisa lihat dari diagram jalur model 1, di mana variabel gaya kepemimpinan memberikan pengaruh langsung terhadap motivasi sebesar 0,512, sedangkan variabel lingkungan kerja memberikan pengaruh langsung terhadap motivasi sebesar 0,365. Nah, pertanyaannya dari mana saya mendapatkan nilai 0,512 dan 0,365? Saya peroleh dari tabel koefisien yang lebih tepatnya pada kolom standar riset koefisien beta, di mana variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai koefisien sebesar 0,512, sedangkan variabel lingkungan kerja 0,365. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan analisis jalur untuk model kedua. Yang pertama kita klik analyze, kita pilih regression ke linear, riset terlebih dahulu, masukkan variabel Z atau kinerja guru terhadap dependen, gaya kepemimpinan ke independen, begitu juga dengan lingkungan kerja dan juga motivasi. Setelah itu kita klik OK. Interpretasi hasil akan dijelaskan oleh teman saya, Faiz Irawan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana interpretasi dari hasil output SPSS. Kita bisa fokus pada tabel koefisien dan model sumeri, yang dimana pada tabel koefisien kita bisa melihat pengaruhnya dari nilai signifikansi X1 sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z. Dan yang kedua, nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,831 lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh terhadap variabel Z. Dan yang ketiga, nilai signifikansi variabel Y atau motivasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka variabel Y berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z. Dan yang kedua, kita lihat pada tabel model sumeri, yang dimana nilai R²-nya sebesar 0,869, artinya sebesar 86,9%. Variabel Z dapat dijelaskan melalui variabel X1, X2, dan Y. Dan kemudian kita akan mencari nilai E2 yang menggunakan rumus akar 1 dikurang R². Nilai R²-nya sebesar 0,869, yang dimana E2-nya sama dengan akar 1 dikurang 0,869, maka hasil nilai E2 sebesar 0,361. Setelah kita mengetahui nilai E2, kita bisa membuat diagramnya. Baiklah teman-teman,
Interpretasi pada diagram ini bisa kita lihat pengaruh X1 atau gaya kepemimpinan melalui Y atau motivasi terhadap Z kinerja guru. Yang dimana diketahui pengaruh langsung gaya kepemimpinan atau X1 terhadap kinerja guru atau Z sebesar 0,431. Nah, jika kita ingin melihat pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z, maka kita bisa mengkalikan pengaruh langsung X1 terhadap Y dan pengaruh langsung Y terhadap Z, yang dimana nilai pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,512 dan pengaruh langsung Y terhadap Z sebesar 0,521. Hasil perkalian tersebut sebesar 0,266. Maka pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,266. Kesimpulannya, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,431 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,266, maka pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung, yang artinya secara tidak langsung X1 melalui Y tidak berpengaruh terhadap Z, maka hipotesis ditolak. Dan yang kedua, kita bisa melihat pengaruh lingkungan kerja melalui motivasi terhadap kinerja guru, yang dimana diketahui pengaruh langsung X2 terhadap Z sebesar 0,028. Dan untuk mencari pengaruh tidak langsungnya sama seperti sebelumnya, kita mengkalikan bagaimana pengaruh langsung X2 terhadap Y dan bagaimana pengaruh langsung Y terhadap Z, yang dimana nilai pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,365 dan pengaruh langsung Y terhadap Z sebesar 0,521. Maka hasilnya 0,190 itu hasil pengaruh tidak langsungnya. Dan kesimpulannya diketahui pengaruh langsung sebesar 0,028 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,190. Dan interpretasinya, pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung. Secara tidak langsung, X2 melalui Y berpengaruh signifikan terhadap variabel Z, maka hipotesis diterima. Dan acuannya, pengaruh tidak langsung harus lebih kecil dari pengaruh langsung, maka itu tidak berpengaruh. Dan pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung, maka berpengaruh. Baiklah teman-teman, sekian hasil uji analisis jalur dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin teman-teman kebingungan dalam memahaminya. Terima kasih.